Cerita juga tahu Mas, seharusnya itu ada tamu dari jauh. Pak Lurah itu kan seharusnya ada sosialisasi sama masyarakat. Itu tanpa ada sosialisasi, terus satu persatu didatangi, bilangnya itu tuh sini udah laku, tinggal kamu nanti kita beteng gitu. Nah terus orang satu itu mendatangi itu tidak cuma 1 kali 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Itu kan namanya sudah pemaksaan itu Mas. Ini mitigasi ya. Dipaksa. Ya setengah paksa bagi saya, tapi selain orang-orang yang lemah, saya mendatangi, saya tanyai tidak mau dijual ya. Terus itu KTP saya kumpulan yang tidak dijual itu tadi. Nah terus yang itu yang ada yang resah, itu yang ada yang nangis segala pun itu ada. Masyarakat Yang ngancamnya cuma gitu Mas, yang mengancamnya cuman ini sudah dijual, tinggal kamu nanti tidak dapat jalan kita benteng gitu. Ditembok gitu guys. Ditembok. Itu gitu, bukan asli orang Sragen atau gimana? Yang bilang itu bukan orang sini lah pokoknya. Kenal Buatan. Berapa orang? Yang datang ke rumah itu kadang-kadang orang 2, kadang-kadang orang 4. Itu. Orang 3, enggak pasti. Kadang-kadang juga ada pengantar orang daerah. Sebulan ya paran yang sekawan tapi lain-lain. Ini ada berapa petani sih Pak yang menolak tanahnya dijual ini? Kurang lebih ada 110-an yang sudah kita kumpulkan KTP-nya. 110 petani nggih. Nggih. Luas lahan total kira-kira pinten? Sing boten purun disade yang enggak mau dijual tanahnya. Berapa hektar ya? Kadang-kadang Lahan semua itu kurang lebih 40-an 45 hektar. Nggih. Jadi intinya kan 2 tahun lalu kan sempat ada pembebasan lahan tuh Mas. Ya. Dan saat itu kan rame di media juga toh. Ya. Tapi setelah itu sebetulnya lebih parah, setelah media meliput itu sebetulnya lebih parah. Maksudnya saat itu tekanan dan lain-lain lebih parah. Intimidasi maksudnya. Iya saat itu. Kemudian saat itu teman-teman petani kan ke Bali Desa intinya menyatakan bahwa ini nggak setuju, harusnya dihentikan. Tapi kemudian malah justru saat itu terbit surat dari perusahaan yang katanya, yang intinya salah satu poinnya adalah hendak memperkarakan petani karena dengan surat petani yang disampaikan tadi merasa dicemarkan nama baiknya perusahaan tersebut. Tapi saat itu kan nggak terbukti. Pada akhirnya petani kan mengambil langkah minta bantuan hukum, kemudian kayak melakukan semacam klarifikasi atau somasi kepada camat Muspika dan lurah. Akhirnya saat itu berhenti di situ. Lah pikirnya berhenti ya petani karena oke, ini berhenti nggak apa-apa. Maksudnya kasus atau langkah hukum klarifikasi dan somasi ini oke dihentikan, tapi dengan catatan bahwa tim ini juga bubar. Saat itu memang dihentikan, dibubarkan, tapi ternyata 1 tahun Belum ada 1 tahun kok. ya sekitar 1 tahun kurang lebih niku malah ternyata kembali lagi walaupun dengan katanya dengan investor yang berbeda, tapi ternyata katanya masih sama dari pabrik sepatu dan lain-lain. Ini lebih ke ulah makelar tanahnya ya Pak ya daripada saya nggak bisa menyebut apakah itu makelar tanah atau bukan, ya intinya yang saat ini kemudian ini ada banyak oknum-oknum, ada banyak orang, sekelompok orang yang sebagian memang dari warga Benagung, tapi sebagian besar itu justru dari orang-orang luar. Ada yang ngaku dari Ngawi, ada dari Cirebon, itu terlalu sering mendatangi teman-teman petani. Intensitasnya mungkin seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? Itu macam-macam. Kalau tempat saya pribadi malah cuma sekali, tapi untuk tempatnya Mbok D itu tadi yang Banyur ini kawan 4 kali. Tapi lain-lain terus yang marah ini. Gitu. Padahal sudah menyampaikan bahwa tidak dijual, tidak berjual menjual. Alasannya apa tidak dijual ini? Ya karena memang tidak butuh menjual dan memang masih ingin bertani di sini. Kalau ditukar tambah pun ya nggak mau karena di sini sama saja gitu. Saat itu yang
menyatakan dijual itu ya hampir 80% yang menyatakan dijual, tapi belum harga. Itu untuk pernyataan dijualnya segitu, betul. Nah, untuk saat ini dari pernyataan yang dijual itu disisir lagi, minta harga berapa. Yang minta per meter misalnya lebih dari standar perusahaan, ya ditulis saja permintaan si A ini minta harga per meter sekian. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang itu ditulis lagi, disampaikan perusahaan untuk bahan evaluasi dari perusahaan. Nah, setelah dari perusahaan tahu sebagian warga masyarakat ada yang sudah nyekrup dengan harga yang diputus perusahaan, kan juga ada yang belum nyekrup dengan perusahaan. Yang sudah nyekrup dengan perusahaan harganya langsung tanda tangan di DP 20%. Kalau minta cash itu persyaratannya kan harus di notaris. Hasil dari notaris tadi di sertifikat dikasihkan notaris, di validasi BPN. Kalau sertifikat itu sudah tidak ada masalah sengketa maupun apa, dari BPN mengasihkan notaris dikirim ke perusahaan baru dilunasi. Nah, saat ini yang tidak dijual pun nggak masalah. Yang dijual dengan harga yang belum nyekrup dengan perusahaan pun nggak masalah. Dari perusahaan kan lobby-lobby dengan penawaran di mana misalnya yang disampaikan itu tidak dijual, misalnya ditukar lahan, dan tukar lahannya itu di lahan yang lebih subur dan luasannya lebih luas dari punya aneh yang di bahkan masih sisa. Jadi untuk beli lahan itu lahannya lebih luas dan masih punya sisa, seperti punya aneh Pak Sukarman itu luasnya di sini hanya 1.500-an, di sebelah tangga bukan itu dapat 1.800, masih sisa uang ya sekitar 57 juta itu. Dan banyak lagi yang tukar lahan itu. Nah, terkait dengan yang kontra itu saya kira hak mereka. Kalau mereka nggak dijual ya sudah, itu kan hak mereka, dan nggak ada paksaan untuk harus dijual, kan nggak ada. Cuma dari perusahaan kan pendekatannya secara kekeluargaan. Mungkin hari ini di lobi belum bisa, mungkin jarak berapa hari lagi di lobi bisa. Banyaknya seperti itu. Klaim mereka terintimidasi Pak, karena langkah kekeluargaannya beda nih. Itu kan sifatnya juga berbeda-beda. Tapi kemarin dari perusahaan sudah minta maaf bila mana kehadiran mereka, tim mereka itu datang ke rumah warga bila mana ada kurang sopan dan lainnya dari perusahaan, langsung dari Pak Ahmad sendiri mohon maaf karena kita adalah manusia, tak lepas dari omongan yang kurang enak maupun bagaimana. Rencananya pabrik sepatu luas lahan sekitar 40 hektar lebih. Untuk proyeksi dari perusahaan kita mulai operasi itu 2025. Kalau nanti warga mendukung semuanya, punya ketersediaan lahannya mencukupi 2025, kita mulai operasi. Proyeksinya sekitar 35.000 hektar. Pabrik kedua kami di Cirebon. Di Cirebon itu luas lahan 30 hektar. Rencana kami itu pendukung untuk pabrik sudah, jadi sudah untuk komponen-komponen pabrik sudah. Untuk proyeksinya sekitar 30 sampai 45 hektar. Sementara pabrik ketiga di Israel, tadi saya sampaikan sekitar 35 sampai 40.